teman-teman, apakah kalian pernah mendengar istilah nabza? Sebenarnya apa sih yang dimaksud nabza itu? Buat tahu lebih jelasnya, simak video ini yuk! Tahukah teman-teman, Indonesia kini mengalami darurat narkoba. Pada tahun 2019, kasus penyalahgunaan nabza di Indonesia telah mencapai 3,6 juta jiwa. Angka yang fantastis bukan? Sebenarnya, apa sih nabza itu? Nabza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nabza adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alami maupun sintetis, menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 6 ayat 1, narkotika digolongkan ke dalam 3 golongan. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat, sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, dan gangguan cara berpikir. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika berdasarkan pasal 2 ayat 2, psikotropika digolongkan ke dalam 4 golongan. Zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh secara psikoaktif, selain zat yang termasuk ke dalam narkoba dan psikotropika. Zat adiktif mengakibatkan ketergantungan yang membahayakan kesehatan, dengan ditandai terjadinya perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis. Bagaimana efek yang terjadi saat menggunakan nabza? Bergantung dengan jenis dan golongan obatnya, efek yang dihasilkan pun berbeda. Pada golongan depresan, terjadi pengurangan aktivitas fungsional tubuh, menjadi merasa tenang, bahkan tidak sadarkan diri. Contohnya pada morfin, heroin, dan kodein. Selanjutnya stimulan. Stimulan akan merangsang fungsi tubuh sehingga menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Contohnya pada amfetamin dan kokain. Sedangkan pada halusinogen, terjadi efek halusinasi yang bisa merubah perasaan dan pikiran. Contohnya pada ganja dan LSD. Teman-teman, banyak sekali loh dampak buruk yang bisa terjadi akibat penyalahgunaan nabza. Di antaranya adalah merusak kesehatan karena bisa menimbulkan keracunan, overdosis, dan gangguan mental. Pendidikan kita pun akan terganggu, karena kita menjadi malas belajar dan bekerja, sehingga prestasi sekolah menurun, bahkan berubahnya nilai-nilai yang dianut. Kehidupan sosial pun akan terkena imbasnya, terjadi kenakalan remaja, serta hilangnya kepercayaan orang lain. Nabza juga mengakibatkan penurunan ekonomi, karena melakukan pemborosan pada hal-hal yang tidak penting. Dan tentu saja, penyalahgunaan nabza melanggar hukum, sehingga kita bisa berakhir di penjara. Eits, tapi sebelum dampak buruk bisa terjadi, kita bisa kok mencegahnya dengan memilih pergaulan yang baik, meningkatkan pengetahuan mengenai bahaya dan dampak dari nabza, serta menyibukkan diri dengan kegiatan positif seperti berdiskusi, berolahraga, serta menghabiskan waktu dan keluarga. Selain itu, perkuat diri dengan nilai-nilai keagamaan dan memiliki sikap terbuka dan mencari jalan keluar dari masalah, salah satunya dengan berkonsultasi. Hidupmu terlalu berharga, jadi katakan tidak pada penyalahgunaan nabza.